Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas IF21D. Saya Febrian Akbar Azhari. Saya JJ Wani. Saya Bintang Darsa Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang klasifikasi gaya pembelajaran pada peserta didik menggunakan metode Sertanti faktor. Oke, slide pertama boleh. Oke, di sini ada pembahasannya, ada latar belakang, penelitian terkait, rumusan masalah, tujuan penelitian, proses penelitian, dan hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama ada latar belakang oleh teman saya. Oke, jadi untuk di latar belakang ini ada 3 poin, yaitu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar internasional. Dan poin kedua, guru dianggap sebagai peran utama perubahan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, ada 3 gaya belajar utama, visual, auditori, kinestetik yang perlu dipahami dan dimaksimalkan pada setiap siswa. Oke, langsung next. Sini ada penelitian terkait yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada penelitian terkait, ada penentuan ekstrakurikuler siswa sesuai minat dan bakatnya menggunakan metode Sertanti faktor dan case based reasoning oleh Anam dan kawan-kawan pada tahun 2021. Ada penentuan kepribadian untuk mengenal bakat anak untuk orang tuanya menggunakan metode fisiologik dan Sertanti faktor oleh Miziantara pada tahun 2020. Dan juga ada buku oleh Widyarti dan Pangesti tahun 2018 tentang pentingnya memahami gaya belajar. Oke, nextnya rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini ada 3 poin juga, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan poin kedua, guru diharuskan untuk memahami 3 gaya utama belajar siswa. Dan poin ketiga, cara meningkatkan efektivitas terhadap gaya belajar siswa. Jadi untuk di kualitas ini masih rendahnya tuh di segi SDM-nya gitu loh. Jadi dari segi SDM kita masih bisa dianggap rendah. Dan untuk yang ke poin kedua yang tentang guru, jadi si guru itu sangat dianjurkan untuk memahami 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori, kinestetik, dan visual. Dan untuk cara meningkatkan efektivitas terhadap gaya belajar siswa, sang siswa tersebut harus bisa memilih guru yang menurut siswa tersebut dia mengandung ke gaya belajar seperti apa. Semisal contohnya dia lebih menangkap di gaya belajar visual. Nah, jadi si murid tersebut, si siswa tersebut harus memilih guru yang menggunakan metode gaya belajar visual. Oke, mungkin next. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ini yang pertama adalah membagi kelompok siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi di sini kita membagi 3 kelompok, yaitu gaya belajar dengan visual, kinestetik, dan auditori. Yang kedua, poin kedua, guru dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif terhadap individual siswa. Yang ketiga, dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas Indonesia. Diharapkan tujuan penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini kami melakukan pengumpulan data melalui Google Form. Lalu data sudah terkumpul, lalu kita analisis. Data itu kita ubah menjadi jawaban menjadi kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Lalu kita klasifikasi dengan Sertanti faktor, lalu muncul hasil dan selesai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Akbar. Oke, untuk pembahasannya dari data Google Form tadi yang sudah dikumpulkan ada berjumlah sekitar 81 orang. Maka probabilitasnya untuk pH-nya itu untuk kinestetik ada 40 orang, nilai pH-nya sekitar 0,9, ada auditori ada 21 orang, lalu nilai pH-nya sekitar 0,26, ada visual juga 19 orang, dan nilai probabilitasnya sekitar 0,24. Lalu nilai probabilitas ini untuk gaya visual ada ciri-cirinya, ada V1 sampai dengan V006. Itu ada nilainya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu untuk nilai keyakinannya, untuk kita mengambil contoh ya, seseorang siswa yang memiliki gaya visual 0,02 ini kami sudah hitung nilai keyakinannya untuk visual nilai kode visual V002, 4 dan 5
itu ada 0,30, 0,79 dan 0,39. Dan nilai ketidakyakinannya itu terhadap gaya belajar visual itu sebesar 0. Lalu untuk penghitungan CF-nya itu ada yang nilai keyakinan dikurangi nilai ketidakyakinan. Dan hasilnya sebagai berikut. Untuk nilai kombinasinya untuk certainty factor ini ada kombinasi 1 karena di sini ada 3 nilai keyakinan, itu ada CF1 dan CF2 kita hitung, lalu hasilnya akan menjadikan CF kombinasi 1 dan CF kombinasi 2 kita hitung menjadi CF dengan CF3, lalu hasilnya akan menjadi hasil final. Nah, hasil akhirnya adalah nilai perhitungan tingkat kepastian bahwa peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, ini visual, harusnya dengan ciri V002, V004 dan V005 nilai keyakinan adalah 0,88. Lalu untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya ada yang pertama adalah peran krusial guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi di sini guru itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Yang kedua, penerapan centrality factor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai gaya belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih efektif. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.